Ya, selamat pagi untuk anak-anak ibu kelas 10. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun saat ini kita dalam PTM terbatas, dan ibu harap kalian tetap melakukan protokol kesehatan walaupun sedang berada belajar di rumah ya, dan tetap jaga jarak walaupun di rumah, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke, nah pagi ini ya Ibu akan menjelaskan materi kita yang baru ya. Kemarin kan kita sudah belajar materi teks debat ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi kita yang baru. Untuk itu Ibu harap video ini silakan dipelajari, dipahami materi yang Ibu sampaikan di video ini. Jika kamu kurang mengerti untuk materi yang Ibu sampaikan ini, silakan kamu bertanya kepada Ibu ya lewat WA, atau nanti ketika kalian sudah berada di sekolah boleh bertanya kembali. Oke, saat ini silakan kamu perhatikan ke materi yang Ibu akan bagikan ini. Oke, nah biografi ya. Kalau berbicara tentang biografi ya, nah itu berarti membahas tentang seseorang begitu. Jadi kalau kita ada kata teksnya, oh berarti teks itu membahas tentang seseorang begitu. Jadi seseorang itu biasanya adalah orang yang menginspirasi ya. Jadi di dalam biografi orang yang menginspirasi, tokoh-tokoh yang menginspirasi. Nah, biasanya itu yang kita tulis yang namanya biografinya. Tentunya kalau dikatakan dengan membahas tentang seseorang, tentulah bukan seseorang itu yang menuliskan teks itu sendiri. Misalnya nih, kita sedang membahas Pak Habibie misalnya. Ya, tentunya bukan Pak Habibie yang menuliskan teks biografinya, tetapi orang lain yang mengamati kehidupan Pak Habibie. Ya, begitu ya. Silakan. Ya, jadi kalau dikatakan dengan teks biografi itu apa? Nah, ini dia. Ya, silakan dibaca. Ya. Teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, mengapa riwayat hidupnya itu ditulis oleh orang lain? Sedemikian pentingkah dia? Ya, karena dia dianggap orang yang menginspirasi, makanya dia riwayat hidupnya itu ditulis. Ya, jadi di sini riwayat hidup itu berupa apa saja? Berupa perjalanan hidupnya, berupa kelebihan yang ia miliki. Ya, mungkin dia memiliki kelebihannya itu apa saja, Bu? Mungkin dia punya prestasi, ya mungkin dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk banyak orang, atau bahkan ditulis juga di dalam riwayat hidup itu cara menyelesaikan masalah hidupnya. Ya, jadi kalau dikatakan dengan biografi sudah mengerti ya, nak. Riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Riwayat hidup itu berupa perjalanan hidupnya, kelebihan atau prestasi yang ia miliki, bahkan cara dia menyelesaikan masalah hidupnya. Ya, kira-kira itulah yang dimaksud dengan biografi. Ya, oke. Jadi yang namanya ciri-ciri tentunya berbeda ya, nak ya. Ya, ciri-ciri biografi dengan debat itu tentu berbeda. Ciri-ciri debat dengan negosiasi tentu berbeda. Ciri-ciri Bu FH dengan ciri-ciri ibu guru yang lain tentu berbeda. Ciri-ciri kamu dengan yang lain tentu berbeda. Ciri-ciri bestie kamu dengan yang tidak bestie kamu tentu berbeda. Ya, jadi sama halnya dengan biografi ini. Jadi biografi ini memiliki ciri-ciri. Oke, nah biografi yang pertama, ciri yang pertama katanya adalah isi biografi berdasarkan fakta atau sesuai kisah hidup tokoh yang diceritakan. Ya tentunya isi biografi itu berupa fakta, hal yang nyata, hal yang benar terjadi. Karena memang yang namanya biografi itu adalah apa? Tadi Ibu katakan adalah seseorang yang dibahas, ya kan? Ya tentunya seseorang itu adalah seseorang yang fakta, seseorang yang nyata terlihat. Gitu ya. Yang kedua,
Gaya penulisan biografi dibuat dalam bentuk narasi, ya. Gaya penulisannya katanya dibuat dalam bentuk narasi. Narasi itu adalah bentuk cerita seperti itu. Jadi riwayat hidup itu diceritakan, yang biasanya itu dimulai dari si tokoh, nama si tokoh, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, dia besar di mana, bagaimana lingkungan kehidupannya semasa kecil atau sampai dia besar, dan bagaimana dia bisa mencapai menjadi inspirasi. Nah, itu semua dikemas dalam bentuk cerita. Yang ketiga, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi sehingga mempengaruhi pembaca. Nah, ini dia. Ini kunci dari biografi yang tadi. Seorang tokoh yang ditulis riwayat hidupnya itu tentunya adalah tokoh yang menginspirasi. Mengapa dia menginspirasi? Karena dia itu memiliki prestasi, karena dia itu memiliki keistimewaan. Nah, makanya dia ditulis. Kalau seseorang itu tidak menginspirasi, itu tidak akan ditulis dalam tokoh dari teks biografi. Ya, yang selanjutnya, biografi juga berisi kondisi-kondisi yang bisa memotivasi seseorang sehingga mencontoh dan meneladani kehidupan tokoh dalam biografi tersebut. Kondisi-kondisi di sini maksudnya seperti yang Ibu katakan tadi, riwayat hidup itu juga bisa berisi tentang cara dia menyelesaikan masalah. Nah, jadi misalnya dia ingin melakukan sesuatu, tentunya ada tantangan-tantangan. Ketika dia ingin mencapai prestasi tersebut, tentunya ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, di situ akan dijelaskan, di teks biografi itu dijelaskan bagaimana dia menyelesaikannya. Nah, untuk itulah ketika kita membaca teks biografi Pak Habibie misalnya, jadi kita melihat, oh ternyata beliau itu pernah gagal, ternyata dia itu pernah merasa gagal misalnya begitu. Nah, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan tersebut? Nah, kemudian juga itulah yang akan kita teladani nantinya. Nah, selanjutnya adalah struktur dari teks biografi. Struktur dari teks biografi, struktur seperti Ibu katakan kemarin, maaf ya saya, struktur itu adalah susunan, ya, susunan dari biografi. Itu dimulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Diawali dengan apa? Orientasi, ya. Dilanjutkan dengan apa? Peristiwa dan kejadian penting. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Oke, orientasi itu apa saja? Pengenalan dari teks biografi tersebut. Apa saja yang dikenalkan di awal dari biografi tersebut? Yang dikenalkan di situ adalah latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan. Nah, jadi informasi yang dimaksud dengan berkenan, siapa yang diceritakan, kapan dia lahir misalnya, di mana dia lahir, dan bagaimana dia hidup di lingkungan tersebut. Ya, selanjutnya itu adalah peristiwa atau kejadian penting. Ya, kemudian setelah tadi diperkenalkan di awal, lalu dijelaskan peristiwa kejadian pentingnya, yaitu berisi susunan secara kronologis menurut urutan waktu, yaitu meliputi kejadian utama yang dialami tokoh. Nah, di sini intinya, di sinilah nanti dijelaskan prestasinya apa, bagaimana dia cara menyelesaikan masalah dalam hidupnya, bagaimana dia akhirnya bisa menjadi inspirasi. Nah, itu di bagian peristiwa kejadian penting. Dan yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi berisi evaluatif atau simpulan, ya, simpulan dari setelah dijelaskannya dari awal hingga pada akhirnya dia menjadi inspirasi, itu kemudian disimpulkan di reorientasi. Nah, biasa seperti yang tertulis di layar, bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam teks biografi. Artinya reorientasi itu tidak selalu ada, opsional itu bisa ada atau tidak ada. Ya, itu dia reorientasi karena dia hanya sebagai simpulan, sebagai penutup saja dari teks tersebut. Oke. Di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, untuk hari ini yang kalian pahami masih dari pengertian sampai ciri-ciri dan struktur. Jadi ada 3 yang Ibu jelaskan hari ini, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan struktur. Nanti Ibu akan bagikan ini di Google Classroom kelas kalian. Jika kalian ada yang ingin bertanya tentang hal ini, belum mengerti dari 3 hal ini, silakan kamu tanya Ibu FH ketika kalian sedang melakukan PTN di sekolah. Oke, terima kasih semuanya anak-anak Ibu sudah mendengarkan dan memahami penjelasan Ibu. Silakan diperhatikan di Google Classroom untuk setiap tugas yang Ibu
berikan, perhatikan batas pengumpulannya. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, Ibu Safa, sekali lagi Ibu sampaikan terima kasih, selamat pagi, dan God bless you all. Bye-bye.